Hai minasan, kembali lagi bersama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen fiction real ke-17, judulnya Hari Ibu, dipublish pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016. Ini ada keterangannya, ini baru latihan ngedit, jadi tolong dimaklumi emoticon Pac-Man. Ini kayaknya pertama kalinya aku main Adobe Photoshop deh. Dan aku bahkan udah lupa gimana cara memainkan gradasi warna semacam itu. Serius, aku udah gak pernah main Adobe Photoshop. Ini panjang sih, aduh tenggorokanku udah lumayan sakit nih. Yaudah kita coba baca ya. Mulai. 22 Desember 2015. Apa yang kalian berikan untuk ibu kalian? Apakah seikat bunga? Sebuah kartu ucapan dan ciuman hangat di pipi dan tangan ibu? Sekotak coklat? Hasil karya kalian? Apakah kalian justru melupakan hari penting itu sepertiku? Dalam kurung, hehehehe, peace. Emot Pac-Man. Kadang aku memang sering lupa dengan hari penting ini, karena suatu hal yang tidak akan aku ceritakan pada siapapun. Hari itu aku menjalaninya seperti biasa, karena aku benar-benar melupakannya. Aku ada janji dengan salah satu temanku yang bernama Adele. Wait, kenapa ini nggak disensor ya? Kenapa namanya pakai nama asli? Ini tuh soulmate-ku, salah satu soulmate-ku. Aku kan punya 3 soulmate. 4 soulmate. Iya nggak sih? Pokoknya aku punya lebih dari 3 soulmate, dan ini salah satunya. Lanjut. Dia salah satu teman dekatku, sekaligus orang yang kuanggap sebagai saingan dan sebagai senior dalam ekstrakurikuler yang kami ikuti bersama. Panggilan sayangku padanya adalah Baka Senpai. Emot Pac-Man. Kami berjanji untuk pergi ke tukang jahit bersama setelah pulang dari ekstrakurikuler yang kami ikuti. Saat di perjalanan pulang, Adele bertanya padaku, aku ganti Nafta aja ya biar gampang. Jadi Adele bertanya ke aku, Nafta, aku bingung mau kasih kado apa buat mama. Terus aku jawab, emang sekarang mamahmu ulang tahun? Terus Adele ngebales, hah? Suaranya datar nih, nggak kayak hau. Hah? Dengan suara datar. Bukan sekarang hari ibu ya, Naf? Apa kamu lupa, no? Terus aku jawab, oh iya ya. Tumben kamu inget, aku malah lupa. Emot Pac-Man. Adele balas lagi, ho, ketularan Baka Sensei jadi pikun kamu ya, Emot Pac-Man. Aku balas lagi, yang nulari aku pikun lagi bukan Baka Sensei, tapi Baka Senpai. Weh. Adele jawab, ini anak, pakai emot poker face. Terus aku jawab lagi, ya tinggal dimasakin sesuatu gitu, apa beli coklat, apa bikin kreativitas gitu. Terus Adele ngomong, aku pengen bikin agar-agar, tapi yang gak kayak biasanya. Terus aku nanya, yang kayak di kafe-kafe Jepang gitu. Terus Adele jawab dengan muka datarnya, ini anak, yang kayak gituan mah aku gak punya cetakannya. Udah gitu susah bikinnya, Neng. Maksudku itu yang kayak hijau dicampur pink gitu. Terus aku jawab, oh, kalau itu sih aku bisa bikin, Del, udah biasa, pakai muka datar. Terus Adele jawab lagi, hah? Kamu bisa bikin? Yaudah, abis ini ajari aku bikin ya, pakai emot Pac-Man. Terus aku jawab lagi, tapi aku udah lama gak bikin, kalau gagal gimana? Terus Adele jawab lagi, udah gak apa-apa, yang penting nanti kamu ikut aku bikin, oke? Terus aku jawab lagi dengan muka datar, iya, disclaimer, jadi Baka Senpai sama Baka Sensei itu beda ya.
Bakas senpai itu untuk Adele, karena senpai itu kan artinya senior. Sedangkan untuk sensei itu guru atau pelatih. Jadi bakas senpai itu untuk Adele, bakas sensei itu untuk pelatih karateku. Pelatih karateku itu ada 3, tapi yang akrab sama kita anak-anak karate itu cuma 1. Dan cuma dia yang bisa kami sebut sebagai bakas sensei. Dan karena aku, Adele, dan pelatihnya ini wibu, jadi kita udah biasalah gitu ngomong-ngomong pakai bahasa Jepang. Yang tentu saja konotasinya wibu. Lanjut. Terus kami beli bahan bareng dan pulang ke rumah masing-masing. Aku langsung ambil baju yang mau dijahit dan uang, terus makan. Selesai makan, aku langsung berangkat ke rumah Adele. Sampai di rumahnya, Adele lagi asik membuat sesuatu. Aku penasaran dan bertanya padanya, "Apa itu, Del? Kartu ucapan?" Terus Adele ketawa-ketawa, hehehe, tersenyum-senyum sendiri gitulah. Terus dia jawab, "Iya." Terus aku bilang lagi, "Emang mamahmu bisa baca huruf Jepang kayak gini?" Aku nunjuk ke salah satu huruf Jepang. Terus Adele jawab, "Nggak bisa." ini aku nulis di sini di cerpennya itu Z sama poker face. Artinya itu kayak aku udah speechless, tapi speechlessnya itu kayak udah antar soulmate kan udah gitulah. Kayak keselnya soulmate gitulah. Kayak udah terbiasa dengan kerandoman soulmate. Terus aku bilang, "Lah terus kenapa ditulis di situ?" Terus Adele jawab, "Ya buat hiasan biar nggak sepi." Aduh, aku jadi kangen sama Adele ya. Random banget aku kalau sama Adele. Lanjut. Aku cuma ngeliatin dia yang sibuk sendiri. Tiba-tiba ibunya Adele datang. Buka pintu dengan semangatnya, terus masuk buat nyimpen jemuran sambil teriak, "Apa itu, Del? Kamu mau kasih kado buat mama? Sekarang ini hari ibu loh. Mana kadoku? Mana kadoku, Adele?" Pokoknya suaranya itu kayak semangat tapi horor. Pokoknya mamanya Adele ini kan semangat banget orangnya. Jadi aku sama mamanya Adele itu akrab. Jadi udah biasalah aku lihat kerandoman mamahnya Adele. Pokoknya anaknya sama mamahnya itu sama-sama random. Terus lanjut ya. Aku sama Adele cuma bisa ketawa-ketawa. Apalagi pas aku lihat Adele kaget pas ibunya buka pintu sambil gelegepan nyembunyiin kartu ucapannya. Terus ibunya Adele keluar dari kamar dan mulai lagi, "Kamu cuma bikin kartu ucapan, pelit banget sama mamahmu." Terus Adele langsung jawab, "Apa? Ini bukan buat mama, ini buat temenku, we." Terus ibunya Adele jawab lagi, "Oh, buat pacarmu itu ya, Del." Aduh, kocak banget ya. Terus lanjut ya. Adele langsung teriak, "Mama!" Mukanya merah dan salah tingkah. Ini juga buat teman perempuan, si siapalah itu." Aku sama ibunya Adele ketawa-ketawa jahat. Terus ibunya Adele bilang, "Nafta ini ya, Nafta. Si Adele kalau disuruh beli minyak atau apapun bla 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 bla, Adele sama pacarnya itu bla 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 bla, semuanya diceritain ke aku dan aku nggak bisa berhenti ketawa." Adele mulai panas dan akhirnya ibunya diusir pakai kertas. Perutku bener-bener kaku waktu itu. Terus ibunya Adele jalan keluar, tutup pintu, dan suasana menjadi tenang. Gak lama kemudian ibunya Adele buka pintu sambil teriak, "Adele, mana kadoku?" Terus tutup pintu. Buka pintu sambil teriak, tutup pintu lagi. Dan gitu terus sampai sekitar 10 kali lebih. Aduh, random banget gak sih? Random banget, serius. Itu ibu paling random yang pernah aku temui di dunia. Lanjut ya.
Udah lama ibunya Adele diam, mungkin udah tidur siang. Kami pun mulai menjalankan rencana, membuat agar-agar. Aku cuma bantu ngaduk fla dan bagian ngasih petunjuk dan jumlah takaran. Hasilnya berantakan karena ini pertama kalinya Adele bikin agar-agar sendirian. Aku sengaja nggak bantu semuanya karena bagaimanapun juga ini hasil dari anak untuk ibunya, bukan dari teman anaknya buat teman ibunya. Buat ibu temennya. Kok kebalik ya? Bukan hasil dari teman anaknya buat ibu temennya. Gitulah. Susah banget. Pas udah selesai dan tinggal nunggu dingin, kami jalan mau kembali ke ruang sebelah buat nonton TV. Pas baru keluar dari dapur, kami kaget karena ibunya Adele ternyata mengamati kami dari tadi. Emot poker face. Ibu macam apa dia sih? Dari tadi usil banget. Emot Pac-Man. Itu itu aku bener-bener kayak nggak habis pikir ada ibu yang semacam itu. Lanjut. Terus aku terpaksa nemenin Adele nonton film Korea. Emot poker face. Aku nggak suka sama film-film kayak gituan, apalagi dari Korea, tapi terpaksa ikut nemenin walaupun aku sendiri asik mainin HP-ku. Aku kembali memakai topengku, menutupi segala perasaan burukku dengan wajah tenangku. Aku berpikir dan berhayal terlalu banyak sampai aku tak sengaja berkata, enak ya jadi kamu. Aku punya ibu tapi malah ngerayain hari ibu ke ibunya orang lain, bukan ke ibuku sendiri. Adele yang lagi asik nonton film Korea langsung menatap ke arahku, terus dia bilang, ya nggak gitu sih. Dalam kurung, kayaknya dia bingung mau ngomong apa. Aku langsung mengalihkan pembicaraan ke game yang lagi aku mainin, emot Pac-Man. Sakit sih, dan nggak berdarah. Tapi inilah yang nggak mau aku tunjukkan ke orang lain. Cukup pakai topengku dan semuanya akan baik-baik aja. Pas agar-agarnya udah jadi, aku langsung pamit pulang. Tapi aku justru dikasih agar-agar potongan pertama. Padahal aku udah nolak dengan alasan aku cuma ikut bantu dan itu buat ibunya Adele. Dan jangan sampai aku yang pertama makan. Ya, karena udah terlanjur dikasih ya aku makan. Aku sempat tanya kenapa aku yang pertama makan, bukan ibunya. Adele cuma jawab kalau potongan itu cuma sebagian dari miliknya Adele. Sedangkan yang spesial buat ibunya adalah agar-agar yang ada di cetakan kecil. Aku baru ingat tadi Adele nuang kedua tempat, yang satu cetakan besar dan yang satu cetakan kecil. Dan yang mau dikasih ke ibunya yang cetakan kecil. Sedangkan yang cetakan besar mau dimakan Adele semuanya. Emot poker face. Selesai makan, aku langsung pulang. Ya, beginilah pengalamanku di hari ibu. Ibuku nggak di rumah, jadi aku nggak bakal dimarahi kalau pulang terlalu sore. Emot Pac-Man tamat. Ini nyesek banget sih. Dan ini cerpen dibaca sama ibuku. Jadi mamahku waktu aku upload ini langsung telepon dan langsung memberikan komentar, dan dia merasa bersalah karena dia nggak ada di sisiku dan karena aku harus mengalami semua itu, kayak merayakan hari ibu untuk ibunya orang lain di saat aku sendiri sebenarnya masih punya ibu. Aku nggak tahu itu hanya basa-basi untuk menenangkan remaja yang terluka atau memang dia benar-benar merasa nggak enak sama aku. Aku nggak terlalu peduli itu, yang jelas ini jadi suatu pengalaman yang sampai sekarang masih membekas. Dan setiap kali hari ibu aku selalu ingat pengalaman ini. Dan dulu itu aku iri banget sama Adele karena
ibunya Adele itu asik banget orangnya itu baik, ramah, heboh, pokoknya menyenangkan, dan aku pengen punya sosok ibu seperti itu. Tapi karena dia sangat baik, jadi aku nggak bisa iri sama Adele, karena dia juga memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Jadi aku nggak bisa iri, aku cuma kayak menikmati sosok yang ingin aku dapatkan selagi masih bisa. Dan Adele juga nggak keberatan ketika ibunya bersikap baik ke teman-temannya dia. Jadi Adele kan punya banyak teman dekat, salah satunya aku. Jadi ibunya Adele ini udah terbiasa baik ke teman-temannya Adele yang lain, jadi Adele nggak masalah gitu loh. Tapi itu sesuatu yang sangat berharga buat aku sih, karena itu sempat mengisi kekosongan ketika aku berharap aku punya sosok ibu, dan lewat situ aku bisa merasakan kira-kira kalau punya sosok ibu tuh seperti itu. Dan aku jadi betah di rumah Adele karena aku merasa ketika di sana aku bisa punya ibu sementara gitu. Ketika aku pulang ya aku harus kembali ke kehidupan nyataku di mana aku tidak hidup bersama ibuku. Dan di sini itu tertulis karena suatu hal yang tak akan aku ceritakan pada siapapun. Padahal itu udah aku ceritain kemana-mana sih. Sebenarnya yang aku tulis tidak akan aku ceritakan pada siapapun adalah kondisi broken home. Dulu tuh aku kayak berusaha mati-matian untuk menutupi kondisi itu. Yang tahu kalau aku anak broken home itu cuma teman-teman SD, karena mereka yang tahu ketika aku bolos sekolah, izin gak masuk sekolah demi hadir ke persidangan perceraian orang tua. Mereka yang bantuin aku untuk bangkit lagi dari perasaan ditinggal, perasaan kehilangan. Intinya teman-teman SD tuh yang tahu kalau aku anak broken home. Dan semenjak lulus SD aku selalu berusaha mati-matian untuk menyembunyikan statusku sebagai anak broken home. Selain karena takut untuk dibully, aku juga merasa kayak aku gak suka dipandang beda, dan aku bener-bener setiap aku ketemu orang yang kenal sama keluargaku, itu mereka selalu bilang, mamahnya pernah datang ke sini atau enggak, mamahnya nengok atau enggak, kapan terakhir kali ketemu gitu loh, kabar mamahnya gimana. Mereka selalu tanya kayak gitu, dan aku selalu jawab dengan santai bahwa mamahku udah gak pernah datang, kami udah gak pernah bertemu, dan aku gak ngerti kabarnya seperti apa. Itu kan karena beberapa tahun waktu itu aku sempat lost kontak kan, karena terjadi suatu masalah, dan aku harus lost kontak sampai ketika akhirnya bisa kontekan lagi. Makanya aku bisa jawab dengan santai karena aku waktu itu sampai lupa gimana rasanya punya mamah, karena aku udah gak ingat suaranya, kepribadiannya atau apapun, aku tuh udah lupa. Dan lama-lama tuh aku ngerasa kayak, kenapa sih semua orang selalu bertanya hal yang sama? Kayak hidupku kan gak semenyedihkan itu. Gak punya ibu bukan berarti hidupku sangat amat melarat. Dan aku gak terima dengan perlakuan orang-orang yang selalu menatapku kasihan dan selalu bilang kasihan ya, kasihan ya, kasihan. Kayak hidupku gak sekasihan itu sih. Mendingan gak usah dipikirin hidupku seperti apa. Toh aku hidup juga biasa-biasa aja gitu loh. Aku tetap berprestasi dan aku tetap bisa melakukan apa yang aku inginkan. Gitulah. Kayak aku gak kekurangan apapun seperti anak-anak lain. Aku masih bisa main dengan anak lain. Aku masih bisa sekolah. Aku masih bisa ke gereja. Kayak aku merasa aku gak kasihan gitu loh. Makanya aku waktu itu berusaha mati-matian menyembunyikan itu. Tapi ternyata gak bisa, karena rasa iri pasti membuat itu terbuka. Dan pelan-pelan keceplosan, dan lama-lama ya teman-temanku tahu bahwa aku anak broken home.
Dan ya, respon beberapa orang, terutama teman-teman dekatku yang baru tahu, biasanya sama, bilang kasihan. Dan mereka sering bilang gak bisa ngebayangin hidup tanpa ibu di sampingnya. Ya gimana, sejak keceplosan ya udah gak bisa ditutupi lagi. Dan waktu itu Adele itu kayak selalu punya pacar sih setauku. Dia tuh jomblo cuma sebentar, ntar dapat pacar lagi. Dia itu cantik sih, cantik, banyak yang suka. Aku kan soulmate-nya Adele, dan aku sering sama Adele. Dan kalau ada orang yang suka sama Adele, itu sering banget melalui aku, kayak minta nomornya Adele, atau minta titip barang dikasihin ke Adele, atau titip salam, atau apalah, pokoknya sering menggunakan aku untuk mendekati Adele. Kayak cerita di komik-komik gitulah, intinya kayak dia tuh angsa dan aku hanya bayangannya dia. Hidupku emang sebagai bayangan mulu ya, bayangan kakakku, bayangan Adele, bayangan, selalu jadi bayangan. Waktu itu aku sempat minder sih, karena waktu aku pertama kenal Adele itu kan waktu SMP, itu dikenalin sama sahabat SD ku. Waktu itu Adele itu buluk banget, dia tuh gak kelihatan cantik, dia tuh buluk, pokoknya buluk, dan dia tuh culun banget. Jadi aku gak gitu perhatian ke dia kan. Tapi ternyata kalau kita gak kenal sama dia, atau kalau kita agak jauh dari dia jaraknya, dulu kan aku bener-bener selalu sama Adele lah, pokoknya berangkat pulang sekolah tuh sama Adele, cerita atau ngapa tuh sama Adele, makanya jadi soulmate. Nah karena saking deketnya itu, aku gak ngelihat ada yang spesial di Adele. Begitu Adele dapet teman baru dan jarak kita agak terbatas, agak menjauh gitu, aku baru sadar, Adele ternyata cantik banget. Seriusan, dia tuh cantik banget. Dia tuh kayak artis, kayak orang Korea gitu. Pokoknya dia tuh cantik, dan aku tuh selama itu gak sadar, cuy. Aku tuh sadar ketika SMA, karena ketika hampir lulus SMP itu kami agak jauh, karena aku tuh sibuk sama tugas, organisasi, les, dan lain-lain. Pokoknya aku sibuk dengan urusanku. Adele juga udah nemu teman baru, jadi kita agak pisah kan. Jadi dari situ aku tuh baru sadar ternyata Adele itu cantik, dan ternyata Adele itu punya bakat-bakat yang selama ini aku nggak tahu. Kayak misal dia jago bela diri, itu aku baru tahu ketika SMA. Ketika setelah menjauh kita mendekat lagi, kan ketika menjauh itu kadang kan kangen. Ketika kangen itu aku jadi lebih perhatian, dan itu aku baru sadar fakta-fakta lain yang aku nggak temukan ketika ada di dekatnya dia. Nah ketika SMA kita dekat lagi itu, aku jadi minder sama Adele, karena aku udah tahu kan dia itu cantik, dia itu berbakat, dia itu gini gitu. Pokoknya dia tidak seperti yang aku lihat selama inilah. Selama ini kan di mataku dia culun buluk, dan intinya bukan apa-apa gitulah selain dia soulmate-ku. Jadi ketika aku ngelihat karismanya dia dari sudut pandang yang lain, itu aku bener-bener minder, dan aku sering menjauhi dia karena aku nggak sanggup berdiri di sampingnya dia, karena aku merasa aku berdiri di dekat orang cantik gitu. Gitulah intinya sempat ada masa itu, dan aku udah cerita ke Adele sih, dan Adele ketawa. Dia tuh kayak nggak menyangka, dia tuh minder sama aku minder sama dia. Jadi karena dia itu kan semasa sekolah dia itu termasuk di bawah standar lah. Dia itu nggak pinter sama sekali, tapi dia jago banget bela diri, dan dia jago nyanyi. Nah dia itu minder karena aku jago gambar dan aku berprestasi, sedangkan aku minder karena dia sangat cantik, dia sangat jago bela diri, dan dia ya punya keluarga yang bagus lah gitu.
Jadi aku minder sama Adele, dan dengan sisi-sisi baiknya Adele yang baru aku ketahui, aku minder. Jadi kita tuh kayak saling menjauhi gitu loh, ada masa saling menjauhi, dan aku nggak tahu kalau Adele itu menjauhi aku karena minder, dan Adele juga nggak tahu ketika aku menjauhi dia karena minder. Lucu banget sih, kita tuh rival sekaligus soulmate yang bener-bener unik lah, lucu pokoknya. Dan sekarang udah saling ini sih, udah saling terbuka, udah kayak udah tau lah masing-masing, udah gak usah minder-minderan lagi, kita udah tahu sisi buruk masing-masing, udah tahu bakat masing-masing, kayak udah ya udah soulmate banget, udah kayak Jimin sama V, udah nggak ada batasan lagi, jadi udah santai banget. Dan waktu itu aku sama Adele itu berbeda kubu. Adele itu wibu, tapi Adele juga suka Korea. Sedangkan aku waktu itu belum tertarik Korea. Sebenarnya udah pernah waktu SD, karena dikenalin sahabat yang kenalin aku ke Adele itu, dia itu K-popers. Dia itu suka dance, dan dia yang kenalin aku ke ranah K-pop, kayak girl band, boy band. Dan aku sempat suka boy band yang namanya Boyfriend, tapi hanya bertahan sebentar banget, karena sudah ku bilang aku ini berjiwa rock dan metal. Jadi untuk lagu-lagu yang slow seperti boy band, K-pop gitu agak kurang tertarik. Jadi ketika Adele nonton drama Korea, udahlah. Aku tuh geli sama drama Korea waktu itu. Sebenarnya sekarang aku masih geli sih, cuma aku geli cuma ketika adegan romance. Tapi selain adegan romance itu aku nggak geli. Tapi kan kalau yang pada masa itu, sebelum drama-drama semacam Itaewon Class keluar, itu kan dramanya lebih ke menyek-menyek ya. Jadi itu sangat amat geli. Aku sangat amat geli, pokoknya geli. Nah, aku baru suka drakor itu ketika aku nonton Itaewon Class. Itu masih ada romance-nya dikit banget, nggak sebanding sama cerita-cerita dan pesan-pesan yang action yang bisa aku petik, yang bisa aku dapat makna kehidupannya. Jadi waktu itu aku masih geli, dan karena waktu itu aku udah nggak suka sama boyband Korea, jadi aku agak sebel ketika Adele lebih memilih untuk nonton dibandingkan untuk mengajak aku cerita atau untuk pay attention ke aku gitulah. Jadi aku akhirnya main HP dan sampai drama itu selesai. Sebenarnya aku udah mau pulang, tapi takutnya akhir-akhirnya itu tiba-tiba rusak atau kenapa, takutnya Adele masih ada pertanyaan. Jadi ya udahlah, sekalian nungguin sampai akhir-akhirnya mateng, bukan mateng ya, padat dan berhasil jadi. Dan itu sebenarnya Adele juga yang maksa aku sih, pokoknya harus sampai akhir-akhirnya selesai baru aku boleh pulang. Dia itu pokoknya kalau udah soulmate yang minta aku untuk bertahan atau untuk melakukan sesuatu, rasanya nggak bisa menolak. Bener-bener aku langsung nurut, kayak otomatis. Jadi ya udahlah, aku nunggu. Beda banget ya sama aku yang sekarang. Wah, kalau aku yang sekarang pasti nonton drama Korea bakal ikutan nonton sih. Tapi kalau yang adegan romance pasti tetap aja geli. Cuma mungkin nggak sampai kayak waktu itu ya. Waktu itu tuh aku sampai kayak agak nyinyir gitu lah, kayak nggak suka tatapannya sih. Tatapanku kayak julid, kayak Jimin gitu lah, tatapan julid. Dan itu aku nggak sengaja keceplosan sih, yang ketika bilang enak ya jadi kamu, aku punya ibu, tapi malah ngerayain hari ibu ke rumahnya orang lain, bukan ke ibuku sendiri. Itu pasti cukup keras lah ya, karena
Adele yang lagi fokus nonton. Aku aja kalau lagi fokus nonton itu jarang bisa ke trigger. Kalau sampai ke trigger itu pasti sesuatu yang serius, dan Adele ke trigger, bener-bener dia langsung nengok ke aku, kayak aku langsung kaget loh, aku barusan ngomong kayak gitu. Dan Adele itu kan anaknya sensitif, maksudnya dia itu sangat amat mempedulikan perasaan orang lain. Jadi gimana ya, dia tuh nggak pandai menghibur orang, tapi tuh dia berusaha untuk membuat orang itu merasa lebih baik. Jadi dia bingung harus balas apa, dan dia cuma bilang ya enggak gitu sih. Sebenarnya dia itu mau berusaha menghibur, tapi dia tuh kayak lagi fokus sama drama dan dia kehabisan kata-kata gitulah. Lagian yang aku ucapin juga sebenarnya nggak perlu dibales kan, kayak itu nggak sengaja terucap gitu loh. Cuma aku tahu itu Adele pasti langsung ngerasa nggak enak sih, apalagi aku sampai udah ngebantuin dia buat ngerayain hari ibu. Itu pasti dia ngerasa nggak enak saat itu, kayak ngerasa rikuh pekeuh gitu lah. Mungkin dia merasa salah mengajak orang, mungkin. Dan dulu aku suka banget pakai kata-kata sakit tidak berdarah, karena yang ada di meme-nya itu kan ini si Gara megang dada ketika pengasuhnya bunuh diri itu. Kan aku dulu suka banget sama Gara ya, dulu husbandoku itu si Gara. Jadi aku suka mengatakan sakit tidak berdarah karena mewakili Gara. Padahal itu cuma meme, tapi aku anggap serius. Dan di situ aku membahas tentang topeng lagi. Entah kenapa dulu aku suka banget ngebahas topeng. Padahal sekarang nggak terlalu suka sih. Kayak kalau sekarang tuh aku lebih menganggap ini kepribadian. Entah karena udah terlalu mendarah daging atau karena apa, tapi aku udah nggak menyebutnya topeng. Aku lebih menganggapnya lebih menyebutnya sebagai kepribadian yang lain. Kayak anggap aja dark side dan light side. Emang light side ya namanya. Intinya dark side sama sisi positif. Dan di sini benar-benar speechless sih ketika Adele ngasih ke ibunya yang kecil, sedangkan dia sendiri ngambil yang besar. Besarnya itu seloyang, yang kecil itu secetakan Koko Crunch. Aduh, itu ngakak banget sih. Aku sampai kaget, sampai aku kira yang gede itu buat mamanya, yang kecil buat Adele nyicip. Ternyata kebalik dong. Itu kayak yang di Tom and Jerry ketika mereka rebutan makanan dan ada kucing hitam yang motong Tom atau kucing hitam sih, pokoknya yang motong daging jadi kecil, ternyata yang diambil justru yang porsi besar. Itu kayak gitu, makanya aku ketawa ngakak banget waktu itu. Dan aku nggak tahu kenapa Adele ngasih potongan pertama ke aku. Di situ aku ngerasa kayak bersalah, jangan-jangan karena aku mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya aku ucapkan. Ketika aku bilang Adele lebih beruntung, aku takutnya karena itu. Tapi gimana pun juga aku nggak bisa nolak, karena kalaupun memang karena alasan itu, dengan aku menerima tuh Adele merasa jadi lebih plong, lebih lega, karena dia merasa udah melakukan yang terbaik untuk menghibur aku dengan memberi potongan pertama. Tapi kan aku merasa bersalah, karena niat awalnya itu kan bikin hadiah buat ibunya, kenapa malah aku duluan yang dikasih. Gitulah. Sekian cerpen kali ini, panjang banget dan absurd, random banget ya. Mamanya Adele, aku tuh udah lupa gimana mamanya Adele. Maksudnya sifatnya, kalau mukanya itu aku masih ingat, suaranya aku masih ingat, logatnya aku masih ingat, tapi sifatnya itu aku agak-agak lupa. Ternyata random banget ya, serandom itu. Aku pikir masih normal karena aku udah lama gak ketemu, jadi udah lupa. Ternyata 11-12 sama anaknya. Sekian dulu. Jana minasan.